dikasih oleh Tuhan, jelas sekali bahwa kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan apakah yang dihidupkan Tuhan kembali? Nah, banyak orang saudaraku terkasih nama Tuhan tidak memiliki pengharapan. Tetapi saudaraku terkasih, perhatikan pengharapan apa yang dihidupkan Tuhan dalam hidup kita. Yang ada 4 pengharapan saudaraku yang dihidupkan Tuhan dalam hidup kita lewat kebangkitannya. 4 pengharapan yang dihidupkan Tuhan. Yang pertama saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Dalam ayatnya yang keempat dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapa di surga menyiapkan kepada kita satu bagian, yaitu yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, disimpan Tuhan di surga bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada pengharapan yang tersimpan di surga yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itu kita dapatkan setelah Yesus bangkit. Amin. Haleluya. Haleluya. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak dapat menerima bagian yang tidak dapat binasa. Sesungguhnya Bapa di surga telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memilih saya, Tuhan memilih saudara. Kapan kita dipilih? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau beritahukan, masih banyak di dunia ini orang belum merasa terpilih. Bahkan saya mengatakan kepada saudara, masih banyak orang di dunia ini belum dipilih. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara, kita ini adalah orang yang sudah dipilih. Kapan kita dipilih? Firman Tuhan berkata saudaraku dalam Efesus pasalnya yang pertama. Mari kita baca sama-sama Efesus pasal yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buka Alkitab saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Haleluya. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Dia telah memilih orang-orang pilihannya. Dia telah memilih saya, Dia telah memilih saudara, Dia telah memilih kita sebagai orang-orang pilihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita hari ini yang mendengarkan jangkauan berita firman Tuhan ini, saya mau beritahukan kepada saudara, seandainya saudara belum dipilih Tuhan, atau saudara belum mendapatkan pilihan Tuhan, hari ini saudara butuh Yesus. Karena di dalam Kristus dikatakan tadi, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, sesungguhnya bagian Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian untuk memberikan kepada kita harta atau bagian yang tidak dapat binasa itu. Saudaraku terkasih, Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan kebangkitan yang memberikan pengharapan baru kepada kita. Dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kita perlu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan hidup dalam kekudusan. Karena dikatakan saudaraku dalam ayat 4 tadi, sebab Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Kita dipilih Tuhan bukan hanya saudaraku terkasih menerima segala berkat rohani yang ada dalam surga, bukan hanya menerima berkat rohani itu, bukan hanya mendapatkan bagian
hidup kudus di hadapan Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Oh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hidup kudus itu perlu, hidup benar itu perlu, dan itu saudaraku terkasih kesempurnaan dalam panggilan Tuhan bagi kita. Nah saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana supaya kita hidup kudus? Banyak orang mungkin berpikir, aku tidak makan ini supaya kudus, aku berpakaian seperti ini supaya kudus. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saya mau beritahukan kepada kita, hidup kudus itu cukup saudaraku terkasih melakukan firman Tuhan. Amen. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata, mari kita baca Yohanes 15 ayat 3. Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 3. Saudaraku terkasih, mari kita baca sama-sama. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sebenarnya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengan menerima firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, saudaraku kita semakin dibersihkan oleh Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan tentang mengampuni, kita lakukan firman Tuhan tentang mengasihi, kita lakukan firman Tuhan tentang memberitakan Injil, dan banyak lagi perintah Tuhan yang kita kerjakan. Saudaraku, itu menjamin hidup kita semakin dibersihkan oleh Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Demikian juga saudaraku terkasih Yohanes 17. Firman Tuhan berkata Yohanes 17 ayat yang ke-17. Mari kita baca. Haleluya. Haleluya. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Firman Tuhan ini menjamin kalau kita melakukan firman Tuhan, kita semakin dikuduskan. Yohanes 17 ayat 17 kita baca kembali. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah benar. Jadi saudaraku terkasih, semakin kita suka akan kebenaran, semakin kita suka saudaraku terkasih untuk melakukan perintah Tuhan, kita semakin dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dengan kita hidup kudus, hidup melakukan firman sudah dibangkitkan, kita mendapatkan jaminan bahwa kita mendapatkan pengharapan baru untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi mari kita lakukan firman-firman Tuhan. Haleluya. Apapun kata dunia ini, yang terpenting kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan mana yang kita tahu, saudaraku, itu kita lakukan. Itu menjamin kekudusan kita. Haleluya. Pengharapan apa yang berikutnya yang dihidupkan Tuhan bagi kita, yaitu saudaraku terkasih, pengharapan untuk menerima keselamatan yang tersedia pada akhir zaman. Saudaraku, lewat kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, kita mendapatkan satu pengharapan untuk menerima keselamatan yang tersedia pada akhir zaman. Apa maksudnya? Nah, ayat 5 1 Petrus 1 ayat 5 tadi sudah kita baca, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah guna pemeliharaan kita di bumi ini menjelang kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, Yesus akan datang kedua kali. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang saudaraku memikirkan, banyak orang berpikir kalau masa-masa corona ini adalah awal daripada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, saya mengatakan kepada kita, ada atau tidak ada corona, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, Yesus pasti datang. Namun saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Apakah kita sudah menerima keselamatan yang tersedia itu lewat kebangkitannya? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya saudaraku terkasih, kita menerima hari Jumat yang lalu, kita telah perjamuan kudus, kita telah menerima tubuh dan darah Yesus. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau beritahukan kepada saudara apa guna daripada perjamuan kudus itu. Dikatakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-54, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Dengan jelas dikatakan demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dikatakan dengan jelas, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, barang siapa memiliki persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, dia mendapatkan satu jaminan kekekalan, saudaraku. Dia mendapatkan satu hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih dengan Tuhan Yesus, saya mau beritahukan kalau Yesus bangkit dari kematian, orang-orang yang mati dalam Kristus pun akan bangkit dari kematian. Dan kalau orang-orang yang mati dalam Kristus bangkit dari kematiannya, maka orang-orang yang belum mati tapi Yesus datang akan mengalami pengangkatan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dan kebangkitannya adalah pemberian keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yang dimaksudkannya adalah kepastian untuk mendapatkan pengangkatan, rapture. Untuk mendapatkan pengangkatan bagi orang-orang yang percaya. Pada saat tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan penutup Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh, saudaraku terkasih nama Tuhan Yesus, 1 Tesalonika 4 ayat 15-17 menjamin kalau kita mengalami pengangkatan. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu hari ini keselamatan itu telah diberikan Tuhan, yang tersedia bagi kita di akhir zaman ini telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu hidup dalam pimpinan Roh Kudus di zaman sekarang ini. Itu sebabnya kita perlu, saudaraku terkasih, menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya waktunya tiba nanti dia, saudaraku, ada di angkasa, kita terangkat, saudaraku terkasih nama Tuhan. Haleluya. Kita terangkat. Dan saudaraku terkasih nama Tuhan Yesus, baik kita baca saudaraku 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat 52. Perhatikan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sekali lagi ya, saudara-saudara,